Saudaraku sekalian yang kekasih, mungkin kita sering berdoa seperti tidak tertuju kepada Tuhan. Suara kita seakan-akan hanya berputar-putar di ruangan, tidak sampai menembus atap dan melintasi langit sampai ke surga. Pikiran kita gampang melayang-layang sana-sini, tidak bisa fokus. Mengapa, saudaraku? Karena kita tidak memiliki iman yang benar. Ini penting, saudaraku. Iman yang benar yang dapat membuat kita setiap kali berdoa, kita bisa berdialog dengan Allah. Suara kita bisa menembus segala langit sampai ke surga. Saudaraku, pelajaran berharga yang Tuhan ajarkan kepada saya dan ini yang Tuhan kehendaki untuk saya sampaikan. Jangan berharap melihat Tuhan secara fisik dan jangan berharap merasakan Tuhan secara fisik. Yohanes pasal 4 ayat 24 mengatakan Allah itu roh. Jadi kalau kita ada di dalam kawasan atau frekuensi jasmani, kita tidak akan bisa menyentuh Allah. Maksud saya menyentuh bukan dengan fisik, tapi perjumpaan pribadi dengan Allah, saudaraku sekalian. Encounter with God. Ya. Ada perjumpaan, ada pertemuan dengan Allah. Orang yang tidak beriman, orang yang berusaha melihat Allah dengan fisiknya, dengan matanya. Saya mengerti ada orang-orang yang diberi karunia secara khusus bisa mengalami perjumpaan dengan penyataan Allah atau teofani dengan fisiknya. Tapi dari sekian miliar manusia, sedikit sekali. Dan karena itu bukan standar. Ya saudaraku, orang yang tidak beriman, orang yang berusaha untuk bersentuhan dengan Allah secara fisik. Jadi kalau berdoa tidak merasa merinding-merinding, ya, wah rasanya Tuhan tidak hadir. Kita tidak boleh berjalan dengan cara berpikir begitu. Juga jangan dengan perasaan. Memang perasaan kita akan tersentuh dan kita bisa menangis. Dan itu yang sering terjadi di dalam kehidupan orang-orang yang melekat dengan Tuhan. Tapi jangan menciptakan emosi yang membuat kita menangis, membuat kita merasa bersentuhan dengan Allah. Itu fantasi, itu imajinasi kosong, itu bukan iman. Jadi sekarang mari belajar, yuk saudara dan saya belajar. Ya. Setiap kali kita berdoa, kita harus naik ke kawasan roh. Artinya kita tidak berharap dan memang tidak boleh dan memang tidak bisa melihat Allah dengan mata jasmani. Dan tidak menyentuh Allah dengan fisik jasmani kita karena Allah tidak bisa disentuh dengan fisik. Tetapi kita percaya keberadaan Allah. Allah yang maha hadir, Allah yang omnipresent, Allah yang hidup. Kita harus belajar, saudaraku, untuk bisa memiliki kemampuan menyentuh Allah di dalam spirit kita, di dalam roh kita. Karena Allah adalah roh. Jadi setiap kali kita berdoa, jangan berharap kita bicara.
Jangan kita berpikir kita sedang berbicara kepada objek yang dapat dilihat atau objek yang dapat disentuh. Ya, kalau kita berkata Bapa kami yang di surga, itu kita harus naik keluar dari alam pikiran fisik kita dan masuk ke dalam alam roh Allah. Tidak ada bahasa kalimat yang dapat saya gunakan kecuali kalimat ini, saudaraku. Bertahun-tahun bahkan puluhan tahun saya ada dalam kawasan fisik. Dan saya tidak bersentuhan dengan Allah secara benar. Tapi tentu Allah mengerti bahwa saya memang mencari Dia. Allah tetap menuntun hidup saya, saudara. Tapi bersyukur saudara yang masih muda, sejak muda sudah mengerti hal ini, lalu bisa naik ke alam roh. Ya, ini alam roh dalam arti kita berdoa di kawasan Tuhan. Maka saudara, ya, saya dulu tidak tahu bagaimana bisa menyentuh Tuhan. Kadang-kadang seperti menyentuh, kadang-kadang seperti tidak gitu, saudara. Jadi tidak stabil, saudara. Sampai kemudian saya mengerti bahwa setiap kali kita berdoa, jangan berpikir kita akan melihat Allah atau bersentuhan dengan Allah secara fisik. Jangan berharap, jangan berpikir kita bisa melihat Allah dengan mata jasmani dan menyentuh dengan fisik kita. Tapi kita bisa menyentuh Dia di dalam roh kita. Setiap kali kita berkata Bapa kami yang di surga, kita harus keluar dari fisik kita. Artinya jangan berpikir dan berpandangan kita sedang menyentuh Allah dengan fisik. Ada satu arah begitu. Secara fisik tidak ada. Kita nggak akan ketemu dengan Tuhan, saudaraku. Juga dalam waktu kita menyanyi, ya saudaraku. Waktu kita menyembah, kita harus keluar dari alam pikiran fisik kita, saudaraku. Dan ini akan membuat saudara terlatih. Makanya kita akan tahan berdoa berjam-jam. Hati kita mudah pecah. Karena kita menyentuh Allah. Dan itu harus latihan terus. Sampai kita memiliki ketepatan dalam membidik, saudaraku. Ketepatan dalam membidik. Setiap kali kita berkata Tuhan, wah, tembus. Nah, apa akibat dari kehidupan doa yang benar? Kita akan takut akan Allah setiap waktu. Dimanapun dan kapanpun kita akan takut. Karena Allah hadir, rohnya meliputi jagat raya. Dan kita tidak boleh sembarangan berbicara. Tidak boleh sembarangan menulis sesuatu di media sosial. Tidak boleh sembarangan berperilaku. Saudaraku, lalu apa dampaknya? Kita menjadi kuat dan teguh. Di tengah-tengah keadaan sulit, ancaman, bahaya, dan berbagai problem yang menekan hidup kita. Kita percaya Allah yang hidup beserta kita. Maka tadi saya mengajak nyanyi lagu Immanuel, Allah beserta di dalam kita. Di dalam kita jangan berpikir berpandangan secara fisik. Harus kita masuk alam roh. Alam roh dalam arti keyakinan. Naikkan frekuensimu. Masuklah di wilayah dan kawasan Tuhan. Nah, ini perlu latihan dan latihan. Saya pun juga masih berlatih terus, saudaraku sekalian. Kalau saudara mengerti apa yang saya kemukakan ini dan mempraktekannya dengan benar, saudara makin hari akan makin akan makin tajam, ya, akurat, tepat dalam membidik Allah. Setiap kali kita berkata Bapa di surga, bes, kita kena. Bahkan dalam keadaan tertentu sambil berkendara mobil, setiap kali kita berdoa, langsung keluar dari cara berpikir salah. Jangan
bermaksud mau melihat Allah atau menyentuh Allah dengan fisik kita. Allah itu roh adanya. Ya, inilah pesan Tuhan untuk saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas segala berkat pemeliharaan-Mu dan khususnya perjumpaan dengan Tuhan dalam doa pagi saat ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa padamu. Amin.